Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bila Ryan Putra dengan NIM 2305102006 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas PGRI Madiun. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul identifikasi dan analisis risiko proyek sistem informasi. Topik ini sangat penting dalam manajemen baik sistem informasi karena setiap proyek selalu menghadapi ketidakpastian yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Latar belakang dari pembahasan ini adalah perkembangan teknologi informasi mendorong banyak organisasi untuk mengembangkan sistem informasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja sistem. Sistem informasi tidak hanya digunakan untuk mengelola data, tetapi juga membantu organisasi dalam pengembalian keputusan dan meningkatkan kualitas layanan. Namun dalam pelaksanaan proyek, sistem informasi sering muncul berbagai tantangan seperti perubahan teknologi, keterbatasan sumber daya manusia, dan perubahan kebutuhan pengguna. Tantangan tersebut dapat menimbulkan risiko yang berpotensi menghambat keberhasilan proyek. Oleh karena itu, diperlukan manajemen risiko yang baik agar berbagai potensi masalah dapat diidentifikasi dan ditangani sejak awal. Dengan demikian, dampak yang ditemukan dapat diminimalkan proyek dapat berjalan lebih terarah. Tujuan manajemen risiko sistem informasi bukan untuk menghilangkan semua risiko, melainkan untuk memahami, mengendalikan, dan mengelola risiko agar proyek tetap dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada pengertian risiko sistem informasi. Di sini adalah kemungkinan terjadinya kejadian yang tidak pasti yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek. Risiko ini bisa muncul kapan saja selama proyek berlangsung, meskipun tidak selalu terjadi. Dalam proyek sistem informasi, risiko dapat berdampak pada biaya, waktu, kualitas, dan ruang lingkup kerja. Misalnya, biaya bisa membengkak, pekerjaan bisa terlambat, kualitas sistem menurun, atau terjadi perubahan kebutuhan saat proyek berjalan. Proyek sistem informasi memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi karena sangat bergantung pada teknologi dan sumber daya manusia. Karena itu, pengelolaan risiko sangat penting agar proyek dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan. Namun, risiko tidak selalu berdampak buruk. Jika dikelola dengan baik, risiko bisa menjadi peluang untuk memperbaiki sistem, meningkatkan kualitas, dan menciptakan solusi yang lebih baik. Selanjutnya ada jenis-jenis risiko dalam proyek sistem informasi. Di sini ada 6. Yang pertama ada risiko teknis, berkaitan dengan teknologi yang digunakan dalam proyek, seperti bug pada sistem, kegagalan integrasi, atau kesalahan konfigurasi. Risiko ini dapat mempengaruhi kualitas sistem yang dikembangkan sehingga diperlukan pengujian dan pemilihan teknologi yang tepat. Yang kedua ada risiko biaya, terjadi ketika anggaran proyek tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Penyebabnya berupa kesalahan estimasi biaya atau perubahan kebutuhan selama proyek berlangsung. Jika tidak dikendalikan, risiko dapat menyebabkan pembengkakan anggaran. Yang ketiga ada risiko jadwal yang berkaitan dengan keterlambatan penyelesaian proyek. Hal ini disebabkan oleh kendala teknis, perubahan kebutuhan pengguna, atau kurang jaga sumber daya. Keterlambatan proyek dapat berdampak pada meningkatnya biaya dan menurunnya kepuasan stakeholder. Yang keempat ada risiko sumber daya manusia.
berhubungan dengan kemampuan dan ketersediaan anggota tim. Contohnya contohnya adalah kurang kompetensi, pergantian personel, atau konflik dalam tim. Yang keempat, yang kelima ada risiko keamanan sistem informasi berkaitan dengan ancaman terhadap data dan sistem atau seperti kebocoran data, malware, atau serangan cyber. Karena itu diperlukan pengamanan yang lebih baik untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan sistem informasi. Terakhir ada resiko operasional. Resiko ini muncul saat sistem digunakan setelah implementasi. Resiko ini dapat berupa kesalahan pengguna, gangguan infrastruktur, atau prosedur kerja yang kurang efektif. Karena jenis risiko tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi keberhasilan proyek. Oleh karena itu, manajer proyek harus mengidentifikasi dan mengelola tiap risiko dengan baik agar proyek dapat berjalan dengan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada proses identifikasi risiko, merupakan langkah awal dalam manajemen risiko yang bertujuan untuk menemukan berbagai potensi risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek. Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan saat mengidentifikasi risiko. Yang pertama ada brainstorming, yaitu diskusi bersama tim untuk menemukan risiko berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Yang kedua ada wawancara stakeholder, yaitu mengumpulkan informasi dari pihak-pihak yang terlibat atau berkepentingan dalam proyek, seperti pengguna, manajemen, dan sponsor proyek. Ketika ada analisis dokumen, mempelajari dokumen proyek, spesifikasi sistem maupun pengalaman proyek sebelumnya untuk menemukan potensi risiko. Yang keempat ada checklist risiko, yaitu menggunakan data risiko dari bug sebelumnya sebagai referensi dalam mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi. Selanjutnya ada analisis risiko. Setelah risiko berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko untuk menentukan tingkat ancaman dari masing-masing risiko. Tujuan dari analisis risiko adalah mengetahui risiko mana yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan proyek sehingga dapat diprioritaskan untuk ditangani. Ada dua pendekatan, yaitu analisis risiko ini ada dua pendekatan, yaitu kualitatif. Analisis kualitatif berdasarkan pengalaman, penilaian ahli, dan kondisi proyek yang dengan menggunakan kategori seperti rendah, sedang, dan tinggi. Yang kedua ada analisis kuantitatif, menggunakan data numerik dan perhitungan statistik untuk memperoleh data yang lebih rinci. Dalam analisis kualitatif, penilaian risiko biasanya menggunakan probabilitas kali impact matrix, yaitu metode yang mengukur risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya dan besarnya dampak yang ditimbulkan. Hasil analisis dicatat dalam risk register. Sedangkan kuantitatif ini biasanya ada beberapa metode. Di sini ada expected monetary value, metode memperkirakan nilai kerugian, metode simulasi Monte Carlo memprediksi berbagai kemungkinan hasil proyek berdasarkan skenario yang berbeda, metode decision tree analysis, metode yang membantu manajer memilih alternatif untuk putusan terbaik dengan mempertimbangkan risiko dan manfaat dari setiap pilihan. Selanjutnya ada matriks risiko. Di sini adalah alat yang digunakan untuk mengelompokkan risiko berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya dan besarnya dampak yang ditimbulkan. Probabilitas menunjukkan seberapa besar peluang tersebut
berlangsung suatu risiko terjadi, sedangkan dampak yang menunjukkan seberapa besar pengaruh risiko terhadap proyek. Cara menggunakan metrik risiko adalah dengan menempatkan setiap risiko ke dalam kategori tertentu berdasarkan nilai probabilitas dan dampaknya. Semakin tinggi kedua nilai tersebut akan semakin tinggi pula probabilitas penanganannya. Selanjutnya ada strategi penanganan risiko. Setelah risiko dianalisis dan diprioritaskan, langkah berikutnya adalah menentukan strategi penanganannya. Di sini ada 4. Eh, Penanganan pertama dari avoidance, menghindari risiko dengan mengubah rencana atau pendekatan proyek agar risiko tersebut tidak terjadi. Yang kedua ada risk mitigation, mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi dampaknya dari risiko tersebut. Yang ketiga ada risk transfer, memindahkan tanggung jawab risiko kepada pihak lain seperti vendor, penyedia layanan atau asuransi atau pihak ketiga yang lebih kompeten. Yang terakhir ada risk acceptance, menerima risiko yang masih berada dalam batas toleransi organisasi dan tidak memberikan dampak yang terlalu besar terhadap proyek. Yang ke-9 ada studi kasus. Pada studi kasus ini saya menggunakan proyek pengembangan sistem informasi pengaduan celah rusak berbasis website pada pemerintah daerah. Studi kasus ini berasal dari proyek saya yang sedang saya kerjakan dalam penyusunan seminar proposal pada mata kuliah metodologi penelitian dengan tujuan merancangkan sistem informasi pengaduan jalan rusak berbasis website yang menggunakan metode waterfall di Kabupaten Madiun. Proyek ini bertujuan untuk menyediakan sistem berbasis website yang memungkinkan masyarakat melaporkan secara online. Masyarakat dapat mengirimkan lokasi, foto, dan informasi kerja kerusakan jalan. Kemudian laporan tersebut akan diteruskan pada instansi yang terkait untuk ditindaklanjuti. Sistem ini diharapkan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik karena proses laporan akan menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah dipantau oleh masyarakat. Sebagai proyek pengembangan sistem informasi, terdapat beberapa risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek. Risiko tersebut dianalisis berdasarkan probabilitas, dampak, dan prioritas dan strategi mitigasinya. Risiko pertama adalah perubahan kebutuhan pengguna. Risiko ini memiliki prioritas tinggi karena pengguna dapat meminta fitur tambahan selama proses pengembangan. Jika tidak dikelola dengan baik, proyek dapat mengalami keterlambatan dan peningkatan biaya. Untuk mengatasinya, kebutuhan pengguna harus divalidasi secara berkala. Kedua, ada risiko keterbatasan anggaran biaya. Risiko ini dapat mempengaruhi pengembangan fitur dan kualitas sistem. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan anggaran yang realistis serta penyediaan dana cadangan. Yang ketiga, ada risiko ketika keamanan informasi. Karena risiko menyimpan data laporan masyarakat, kebocoran data atau serangan cyber dapat menurunkan kepercayaan pengguna. Mitigasi yang dilakukan adalah menerapkan enkripsi data, pengaturan hak akses, dan backup data secara berkala. Risiko keempat adalah kurangnya kemampuan operator sistem. Risiko ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pengelolaan sistem dan dapat menghambat pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan pendampingan bagi pengguna sistem. Risiko kelima adalah keterlambatan jadwal pengembangan. Risiko ini dapat terjadi akibat kendala teknis atau perubahan kebutuhan pengguna. Untuk mengurangi risiko tersebut, perlu dilakukan monitoring proyek dan evaluasi proses secara berkala. Dengan hasil analisis, risiko paling kritis dalam proyek ini adalah perubahan
kebutuhan pengguna dan keamanan informasi. Karena memiliki dampak yang besar dan terhadap keberhasilan sistem. Dalam studi kasus ini pun dapat disimpulkan bahwa keberhasilan proyek tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kemampuan tim yang dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko secara tepat. Dengan manajemen risiko yang baik, peluang keberhasilan menjadi proyek akan menjadi lebih besar. Terakhir, kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa risiko merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan oleh dari setiap proyek sistem informasi. Identifikasi risiko membantu organisasi mengenali berbagai ancaman sejak awal. Analisis risiko memungkinkan organisasi menentukan tingkat prioritas berdasarkan probabilitas dan dampak yang dimiliki oleh setiap risiko. Metrik risiko membantu memvisualisasikan tingkat risiko. Selain itu, strategi penanganan risiko seperti avoidance, mitigation, transfer, dan acceptance memberikan berbagai alternatif terhadap tindakan yang dapat dipilih. Dengan menerapkan manajemen risiko secara sistematis dan berkelanjutan, peluang keberhasilan proyek sistem informasi akan meningkat, sementara potensi kegagalan dapat diminimalkan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.